Kemudian keempat adalah masalah wali. Ya. Yang dimaksud wali di sini adalah apa? Wali bagi mempelai wanita. Ya. Jadi wanita, kenapa? Karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi nggak bisa seorang wanita mengatakan nikahkan saya oleh kamu dengan mas kawin sekian, tidak, ya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, ya. Jumhur ulama khususnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, memang mazhab Hanafi terkenal dengan pendapatnya yang tidak mengharuskan wali bagi wanita. Ya, bukan tidak mengharuskan, bukan tidak boleh. Ya, memang selayaknya tetap dengan wali atau paling tidak sepengetahuan wali. Tapi mereka menganggapnya bukan rukun. Ya, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini dipakai juga dalam perundang-undangan termasuk di negara kita, bahwa wanita menikah harus dengan wali. Maksudnya yang menikahkannya adalah walinya, begitu ya. Karena memang ayat-ayat atau hadis-hadis cukup menguatkan pendapat ini, cukup banyak menguatkan pendapat ini. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, la tunkihul mar'atu al-mar'ata wa la tunkihul mar'atu nafsaha. Jadi seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain. Jadi wanita itu nggak boleh jadi wali bagi wanita yang lain, dan juga wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan isyarat adanya atau keharusan adanya wali bagi wanita. Ya, dalam surat Al-Baqarah 232 Allah berfirman, "Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Ya, janganlah kalian para wali menghalangi mereka, para saudaranya kah atau anaknya kah untuk menikah atau untuk dinikahi oleh suaminya. Ya, bakal suaminya, idza taradaw bainahum, jika mereka saling meridai bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ayat ini memberikan isyarat bahwa keberadaan wali itu dituntut atau diharuskan. Sebab kalau tidak diharuskan, tidak perlu Allah melarang para wali untuk melarang anaknya atau saudara perempuannya untuk menikah. Sebab wanita bisa menikah sendiri. Ya, sebab wanita bisa menikah kalau seandainya wanita bisa menikah sendiri. Tapi karena wanita tidak bisa menikah sendiri dan harus lewat para wali, maka Allah ingatkan para wali, kalau mereka sudah dapat pasangan yang baik, ya, pasangan yang benar, para wali jangan menghalangi untuk menikahkan mereka. Ya, untuk menikahkan mereka. Ya, dalam bahasa yang lain juga Allah memberikan isyarat, ya, dengan redaksi yang berbeda. Ya, jadi kalau dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita bahas 222, Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian siapa nih? Laki-laki muslim menikah wanita musyrik. Bahasanya, janganlah kalian wahai laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Tapi kalau terhadap wanita dengan laki-laki bagaimana? Allah mengatakan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian wahai para wali menikahkan, ya, anak kalian atau saudara kalian dengan laki-laki musyrik. Ya, jadi yang jadi khitabnya itu bukan wanitanya langsung, tapi para wali. Janganlah para wali menikahkan putrinya dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Nah, ini memberikan isyarat bahwa wanita tidak menikah sendiri langsung, tapi yang menikahkan adalah walinya. Dengan kata lain, wali bagi wanita merupakan rukun pernikahan. Ya, dalam banyak hadis disebutkan, ya, nikah tanpa wali, la nikah illa biwaliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ya, dalam riwayat Baihaqi Rasulullah bersabda, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya, tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Ya, jadi kesimpulannya adalah mutlak bagi seorang wanita yang ingin menikah harus, ya, dinikahkan oleh walinya. Mereka tidak menikahkan dirinya secara langsung. Baik, siapakah para wali bagi wanita? Berdasarkan urutan, para wali bagi wanita yang pertama tentu adalah bapaknya. Dalam hal ini maksudnya bapak kandung, ya. Bukan bapak sambung, bapak angkat, tidak. Bapak kandung. Ya,
bapak kandung. Lah kalau bapaknya nggak ada, bagaimana? Kakek dari bapak. Ya. Kalau kakek dari bapak nggak ada, bagaimana? Saudara laki-laki sekandung. Kalau nggak ada yang sekandung, yang sebapak. Kalau nggak ada, baru pindah ke paman. Paman dari bapak, kemudian baru anak paman dari bapak sekandung, anak paman dari bapak sebapak. Ya, bapak sebapak. Nah kalau itu semua nggak ada, baru hakim. Ya, baru hakim. Atau nanti ada beberapa kasus. Baik, ada beberapa ketentuan. Ya. Memang dalam hal ini yang tadi saya sebutkan itu adalah urutan wali berdasarkan madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i, anak laki-laki itu tidak bisa menjadi wali bagi ibunya. Meskipun menurut pendapat jumhur ulama dibolehkan. Ya, anak laki-laki boleh jadi wali bagi ibunya kalau misalnya bapaknya tidak ada, kakaknya tidak ada, maka anak laki-laki. Begitu ya. Ya, tapi wallahu alam, informasi yang saya dapatkan, undang-undang peradilan agama di negeri kita menyatakan bahwa anak laki-laki tidak dapat menjadi wali bagi ibunya, dan ini berarti merujuk kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan anak laki-laki menjadi wali bagi ibunya. Baik, yang juga patut dipahami bahwa keberadaan wali itu sifatnya memudahkan dan mengarahkan perkawinan. Jadi bukan memberatkan dan menghalangi. Ya, memang benar, ya bagus kalau wali sifatnya mengayomi, ya, melindungi, sebab bisa jadi anak perempuannya atau mungkin saudaranya, saudara perempuannya misalnya, karena nggak ada bapak, maka dia jaga nih jangan sampai misal ditipu orang atau didekati laki-laki yang tidak jelas dan ternyata adalah orang jahat. Mungkin saja wali itu bagus kalau melindungi, ya, tapi jangan sampai kemudian memberatkan. Datang orang ingin menikah, ingin melamar anaknya, putrinya atau saudaranya. Ya, lalu ditanya, kamu gajinya berapa? Saya gajinya 10 juta. Oh nggak mau. Ya, saya maunya yang gajinya 50 juta misalnya. Padahal anak putrinya mungkin sudah mau. Ya, itu namanya memberatkan. Apalagi kalau sampai menghalangi. Ya, karena mungkin ada masalah apa begitu dia tolak. Nah itu nggak boleh. Ya, nanti kalau dalam tahap seperti itu bisa menjadi hilang hak waliannya. Ya. Nah jika wali tidak ada, maka yang terdekat, kalau nggak ada bapak, katakanlah bapaknya meninggal, kakeknya. Oh bapak dan kakeknya sudah meninggal, maka saudara laki-lakinya. Oh sudah meninggal juga, pamannya. Kalau nggak ada lagi bagaimana? Semuanya nggak ada tadi. Ya, dari mulai bapak, kakek, saudara sekandung, saudara sebapak, paman, anak paman, nggak ada semua, maka wali hakim. Ya, wali hakim. Jadi wali hakim menjadi wali jika urutan wali nasab tidak ada. Atau wali terdekat menolak menikahkan dengan alasan yang tidak dapat diterima. Nah, ini yang tadi kita katakan, ketika wali justru malah mempersulit. Ya dari segi syarat rukun sudah nih, sepasang calon udah cocok, sudah pengen menikah. Dari segi agama segala macam tidak ada larangan. Kepantutan dan kepatasan juga ya tidak ada masalah. Lalu walinya nggak mau menikahkan, nah itu bisa misalnya dibawa ke pengadilan agama, kemudian dinikahkan oleh hakim dan qadhi. Ya, hakim di sini maksudnya adalah orang yang ditetapkan pemerintah untuk menjadi representasi pemerintah ya dalam mengurusi masalah ini, begitu ya. Jadi jangan siapa aja nanti menganggap hakim, udah orang tuanya nggak apa-apa, sini saya nikahin, saya jadi hakim. Tidak ya. Hakim itu ditunjuk secara resmi oleh pihak yang berwenang. Baik, ini yang tadi dikatakan hakim wali bagi wanita yang tidak ada, hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, fa innas sultana waliyuman waliyalahu. Sultan, penguasa ya, adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ya, sultan di sini maknanya adalah hakim tadi, atau representasi dari sultan atau penguasa tersebut. Yang dalam ini biasa diserahkan kepada, kalau di negara kita diserahkan kepada peradilan agama dan hakim yang ada di dalam. Termasuk juga nanti termasuk pihak KUA misalnya, kalau mereka diserahkan untuk mengurus masalah tersebut. Baik, kemudian tadi sudah kita dapatkan atau kita katakan bahwa
wali dengan urutan yang tadi ya, bapak, kakek, saudara, kemudian paman. Nah cuma tetap harus ada syaratnya. Pertama, syarat wali itu seagama. Ya, jadi misalnya kalau bapaknya non muslim, anaknya masuk Islam, menikah, bapaknya tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Begitu ya, tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Begitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya anaknya non muslim, ya, kasusnya mungkin ada. Ya, anaknya non muslim katakanlah ya dalam kasus yang katakan istrinya itu calon istrinya orang Kristen, bapaknya Kristen, maka dia bisa menjadi wali karena seagama bagi dia. Begitu ya. Tapi kalau misalnya bapaknya non muslim, anaknya muslim, bapaknya tidak bisa menjadi wali. Begitu ya. Kemudian adil. Nah, adilnya agak berat ya sebenarnya. Adil ini paling tidak orangnya itu kalau dalam bahasa dalam kajian Islam yang namanya adil itu kalau kita merujuk kepada kajian hadis misalnya, para ulama dikatakan adil atau perawi dikatakan adil, pertama dari aspek keagamaannya, dia orang yang ahli ibadah, akidahnya benar dan semacamnya, dan kemudian yang kedua dia orang yang punya perilaku dan akhlak yang baik. Jadi kesimpulannya adil ini bukan orang yang dikenal misalnya ahli maksiat, bukan orang yang terkenal kefasikannya, suka berbuat kemungkaran dengan jelas. Nah itu gak adil berarti. Ya ini memang patut bagi pelajaran bagi orang tua ya untuk menjadi wali. Ya, hendaklah mereka memperbaiki sikapnya, ya memperbaiki sikapnya agar memiliki kriteria adil ketika hendak menikahkan putrinya. Ya jangan sampai melakukan maksiat begitu mudah, apalagi perbuatan-perbuatan dosa besar dan semacamnya. Perkara orang mungkin khilaf, lalai, tergelincir nggak masalah, itu nggak menghilangkan keadilan, ya sifat adil dalam hal ini. Tapi kalau orang sudah terbiasa dengan maksiat yang besar, dilakukan dengan terbuka, sikap dan perilakunya sangatlah tidak sesuai dengan harga diri dan martabat seseorang, ya maka dia sebenarnya kehilangan syarat sebagai seorang wali. Kemudian syarat wali berikutnya mukallaf. Mukallaf ini apa? Mukallaf ini standar dasarnya adalah baligh berakal. Itu mukallaf. Ya. Berarti minimal dia harus baligh. Jadi ada seorang wanita, katakanlah maaf ya, dia seorang janda, punya anak laki-laki. Ya, bapaknya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Begitu ya. Ya. Maka yang ada anak laki-lakinya. Tapi masih belum baligh, belum bisa menjadi wali. Ini pun kalau mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, maka tidak bisa menjadi wali walaupun dia sudah balik. Katakanlah yang ada saudaranya juga masih kecil, belum balik, belum bisa menjadi wali. Begitu ya. Atau walinya sudah dewasa, sudah balik, tapi saat itu dia sedang sakit, koma lah misalnya, atau mungkin nggak sadarkan diri, atau mungkin ya la samahallah gila dan semacamnya. Itu nggak mukallaf, nggak bisa jadi wali. Begitu ya. Kemudian halal. Nah, halal ini maksudnya bukan sedang ihram ya. Oh. Jangan salah paham ya. Halal itu maksudnya tidak sedang ihram. Makanya tadi hadisnya kan ya, orang yang ihram itu tidak boleh menikah dan menikahkan orang. Ya. Jadi ya nggak boleh jadi wali kalau sedang ihram. Ya ditunggulah sebentar. Ihram juga mungkin nggak seberapa lama ya. Jangan sampai memaksakan diri.